Hai guys, ketemu lagi di channel Yuka Dika. Kali ini kita akan menguak peristiwa yang kadangkala dianggap kecil tapi ternyata mampu mengubah dunia. Sebelum menyimak, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Peristiwa yang pertama, ada seorang imigran Kuba yang memicu perang Irak. Kok bisa ya imigran Kuba dapat memicu perang Irak? Ketika Saddam Hussein berdiri di tiang gantungan menunggu untuk dieksekusi, dia mungkin tidak akan pernah menyadari kalau peristiwa kecil yang membawanya ke sana disebabkan oleh seorang bocah Kuba yang pergi ke Amerika. Karena secara aneh dan tidak langsung, seorang bocah bernama Elian Gonzalez telah menyebabkan perang Irak. Mungkin Elian Gonzalez bukanlah orang yang memberitahu George Bush bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal. Tetapi dia adalah orang yang membuat Bush menang dalam pemilu sebelumnya. Bush menang karena kemarahan komunitas Kuba Amerika di Florida pada Partai Demokrat yang saat itu menahan Elian Gonzalez. Hal ini membuat sekitar 50.000 warga Kuba Amerika di Florida memberikan suara hukuman dan memilih Partai Republik yang mengusung Bush sebagai calon presiden. Guys, peristiwa yang kedua ada sepucuk surat yang memicu Perang Vietnam. Pada tahun 1919, Woodrow Wilson, presiden ke-28 Amerika, menerima sepucuk surat dari seorang sosialis Vietnam saat ia menghadiri konferensi perdamaian Paris di Versailles. Namun, karena jadwalnya begitu sibuk, Wilson akhirnya mengabaikan surat yang berujung pada serangkaian peristiwa di masa depan yang menuntun Amerika pada sejarah perang terburuk mereka. Ternyata surat itu merupakan kiriman Ho Chi Minh yang ingin berbicara dan meminta bantuan Amerika untuk memerdekakan Vietnam dari jajahan Prancis. Padahal Ho Chi Minh yang kelak menjadi pemimpin Vietnam awalnya sangat berharap bantuan Amerika setelah ia begitu kagum dengan American Declaration of Independence. Namun, karena tak memperoleh tanggapan, akhirnya ia memilih untuk pergi ke Uni Soviet. Di Uni Soviet, Ho Chi Minh kemudian bertemu dengan Trotsky dan Stalin yang kemudian mengajarinya tentang paham komunis. Sekembalinya ke Vietnam, Ho Chi Minh mulai membentuk partai komunis. Sampai akhirnya Vietnam berhasil meraih kemerdekaan dari jajahan Prancis. Kemerdekaan ini juga menjadi awal dari kekuasaan paham komunis di Vietnam yang di kemudian hari mengusik ketenangan Amerika sehingga tercetusnya perang paling memalukan dalam sejarah mereka. Sebuah perang yang mungkin tak akan terjadi jika Woodrow Wilson meluangkan waktunya untuk berbicara pada Ho Chi Minh di Versailles. Guys, peristiwa berikutnya ada perkelahian bar yang memicu keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Pasti beberapa di antara kita pernah bertanya-tanya, kenapa Inggris keluar dari Uni Eropa ya? Adakah di antara kalian yang tahu? Nah, pasti tak ada yang pernah menyangka kalau keluarnya Inggris dari Uni Eropa justru disebabkan masalah sepele. Apakah itu? Hal itu dipicu oleh sebuah perkelahian di sebuah bar kecil yang ada di istana Westminster. Di tempat bernama Stranger Bar itulah, pada tahun 2012 yang lalu, anggota parlemen Inggris dari Partai Buruh, Eric Joyce yang mabuk berulah dan memulai perkelahian. Dalam perkelahian tersebut, Joyce juga mengeluarkan berbagai makian sehingga menyebut dirinya sebagai anggota partai yang tak boleh disentuh. Sikap Joyce yang arogan ini kemudian oleh banyak orang dinilai tak mewakili kalangan buruh di Inggris yang kemudian memicu desakan besar agar ia segera dipecat. Namun peristiwa ini sebenarnya tak hanya membuat Joyce kehilangan posisinya, karena tanpa banyak disadari orang, tingkah Joyce ini juga memicu serangkaian kejadian lain yang akhirnya membuat Inggris akhirnya keluar dari Uni Eropa. Akibat perkelahian di bar tersebut, meski telah memecat Joyce, Partai Buruh masih mendapat tuduhan dari banyak orang bahwa mereka memiliki kandidat partai hanya berdasarkan sumbangan besar orang yang bersangkutan. Hal ini membuat Partai Buruh mulai membuka Partai Buruh pada siapapun untuk menjadi anggotanya hanya dengan membayar 3 euro saja.
Setelah kebijakan ini diberlakukan, ribuan orang tercatat mendaftar menjadi anggota Partai Buruh. Hal ini kemudian memicu munculnya petisi agar Inggris keluar dari Uni Eropa yang akhirnya terwujud beberapa waktu lalu berkat banyaknya suara dari kalangan warga biasa yang berhasil menjadi anggota partai akibat sebuah adu jotos di bar. Nah, peristiwa berikutnya ada salah belok yang memicu Perang Dunia I. Kematian dari Franz Ferdinand sering disebut sebagai pemicu Perang Dunia I. Tapi, tak banyak yang tahu bahwa kematian dari pemimpin Austria ini juga merupakan salah satu butterfly effect terbesar di dunia. Sesaat sebelum kematiannya, Franz sudah menyadari dirinya dalam bahaya menyusul serangkaian serangan bom yang dialamatkan untuknya di kota Sarajevo. Namun, berkat jaringan intelijen yang dimilikinya, Franz selalu berhasil lolos dari serangan itu dan berhasil bersembunyi. Saat merasa sudah aman, Franz kemudian memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Tapi disinilah malapetaka kemudian terjadi. Karena bukannya langsung pulang ke rumahnya, Franz justru memutuskan untuk terlebih dulu mampir ke tempat salah satu temannya. Dia kemudian menyuruh supirnya untuk mengubah rute perjalanan mereka. Nah, si supir ini tampaknya tak terlalu hafal jalan di Sarajevo hingga ia justru melewati sebuah kafe di mana Gavrilo sedang bersantai. Nah, ternyata Gavrilo ini merupakan orang yang ditugaskan untuk membunuh Franz dan saat itu ia melihat kesempatan langka. Gavrilo langsung berusaha sekuat tenaga untuk mendekati mobil Franz sebelum akhirnya menembak Franz hingga mati. Kabar kematian Franz ini segera tersebar ke seluruh dunia di mana akhirnya memicu pecahnya Perang Dunia I. Guys, selanjutnya ada salah ucap yang memicu robohnya tembok Berlin. Nama Gunther mungkin masih terdengar asing di telinga banyak orang. Namun pria inilah yang secara tak langsung telah memicu terjadinya peristiwa terbesar di abad 20. Berkat satu ucapan dari mulutnya, tembok besar yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur akhirnya runtuh. Kira-kira apa ya ucapannya yang mampu meruntuhkan tembok tersebut? Nah, Gunther yang merupakan juri bicara dari Partai Komunis membuat kesalahan fatal saat ia ditugaskan untuk menyampaikan pesan pada 9 November 1989. Saat itu, Gunther diberikan sebuah catatan untuk mengumumkan kalau sementara waktu warga boleh menyeberangi tembok Berlin dengan syarat tertentu. Namun dalam catatan tersebut tak disebutkan kapan aturan itu dimulai dan syarat apa saja yang harus dipenuhi. Sementara itu, ribuan orang yang saat itu mendengarkan pengumuman sudah terlanjur heboh dan senang karena akhirnya bisa bertemu keluarga mereka yang ada di balik tembok. Dalam keadaan yang terlanjur heboh, Gunther kemudian melakukan kesalahan lain saat seorang reporter bertanya padanya kapan aturan ini dimulai. Gunther yang tak melihat adanya keterangan pasti pada catatan, secara tak sengaja menyebut saat ini juga. Mendengar ucapan Gunther ini, ribuan orang hari itu juga langsung membanjiri pos penjagaan tembok Berlin untuk menyeberang. Di saat yang bersamaan, para penjaga yang bingung dengan regulasi yang ada akhirnya pasrah saja dan membiarkan orang-orang ini lewat begitu saja. Setelah peristiwa ini tak berselang lama, tembok Berlin akhirnya dirobohkan dan perpecahan antara Jerman Barat dan Jerman Timur secara resmi berakhir. Guys, peristiwa berikutnya ada kebaikan yang justru mengakibatkan jutaan nyawa melayang. Pada tahun 1918, Henry, seorang tentara Inggris yang bertugas di Paris selama masa Perang Dunia I, membuat sebuah keputusan kecil yang tak disangka-sangka menjadi penyebab terbunuhnya 60 juta orang beberapa tahun kemudian. Saat itu, ia yang sedang bertugas untuk menangkap Marco akhirnya berhasil menaklukkan tentara Jerman. Tentara Jerman yang telah merasa kalah akhirnya memutuskan untuk mundur. Namun salah satu di antaranya justru berhasil ditangkap oleh Henry.
Saat akan membunuh tentara itu, Henry melihat bahwa orang tersebut terluka hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengampuni nyawa tentara itu. Kebaikan hati Henry ini akhirnya diabadikan dalam sebuah poster yang disebar ke seluruh dunia. Namun, siapa sangka 20 tahun kemudian poster itu ternyata terpajang di sebuah tempat yang tak terduga-duga, yaitu rumah dari Hitler. Fakta mengejutkan ini terungkap setelah Neville yang berkunjung ke rumah Hitler bertanya pada diktator Jerman ini kenapa ia menyimpan poster tentang Inggris di rumahnya. Dengan sangat enteng, Hitler menjawab, "Itulah orang yang hampir menembakku," sambil menunjuk muka Henry. Meski kisah ini banyak diragukan orang pada awalnya, namun beberapa tahun kemudian, Museum Green Howard menemukan bukti kebenaran kisah ini dari sepucuk surat yang dikirimkan oleh asisten Hitler yang merasa berterima kasih karena Henry telah mengampuni nyawanya. Andai saja Henry saat itu menarik pelatuk pistolnya dan membunuh Hitler, maka Perang Dunia II tak akan pernah pecah dan jutaan orang tak akan kehilangan nyawanya. Itu tadi beberapa butterfly effect yang ternyata mampu mengubah dunia ya guys. Kita sendiri juga tidak akan pernah tahu ternyata seperti itu kisahnya. Semoga beberapa peristiwa tadi dapat menambah wawasan kita tentang dunia ya. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya.